Sudah? Tolong ketua kelasnya siapkan. Semua siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta tolong dilihat dulu kiri, kanan, depan, belakangnya. Jika masih ada sampah, tolong diambil dan dibuang ke tong sampah. Sudah? Sudah bersih semua? Dan sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta tolong ketua kelasnya mempersilakan untuk berdoa. Kita doa dulu. Sudah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ahmad Bayu Haji, Ajit, Vina, Zahni. Berarti satu orang yang terlambat. Baiklah, apa kabarnya pagi ini anak-anak? Semua sudah sarapan? Belum? Berarti tunggu nanti istirahat, baru kalian makan ya. Kemarin kita sudah membahas tentang apa? Kalau masih ingat? Tujuan? Nah, ini salah satu gambar yang merupakan tujuan dari kebijakan apa? Moneter? Moneter atau fiskal? Karena moneter itu apa? Fiskal. Karena di sini bantuan langsung tunai itu diberikan oleh pemerintah kepada rakyat miskin. Ini tujuannya agar terwujudnya keadilan sosial. Ini termasuk ke dalam tujuan kebijakan fiskal. Lupa ya? Kurang ingat? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Tentang apa ini? Jenis-jenis kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Tujuannya agar kalian mampu mengidentifikasi jenis kebijakan moneter dan juga jenis kebijakan fiskal. Ibu minta tolong bacakan satu orang. Oke, Aji. Ya, terima kasih Aji sudah membantu Ibu. Jadi ada dua kebijakan moneter. Yang pertama itu kebijakan ekspansif dan yang kedua kebijakan kontraktif. Apa sih kebijakan ekspansif itu? Ada yang bisa bantu lagi? Adit? Ya, terima kasih Adit. Jadi di sini kebijakan moneter ekspansif atau yang disebut dengan easy money policy itu ialah kebijakan moneter yang dilakukan dengan pengelolaan dan pengaturan peredaran uang di dalam aktivitas ekonomi. Ini menyangkut tentang menaikkan pembelian sekuritas pemerintah atau surat berharga, terus juga menurunkan suku bunga, menurunkan persyaratan cadangan,
menurunkan cadangan kas. Ini termasuk ke dalam easy money policy atau kebijakan moneter ekspansif. Yang kedua, Rehan. Ya, terima kasih Rehan. Di sini kebijakan moneter kontraktif atau tight money policy itu ialah kebijakan di mana kebijakannya diambil sebagai langkah mengurangi. Kalau tadi easy money itu sebagai langkah menaikkan peredaran uang, kalau di tight money ini dia mengurangi peredaran uang di masyarakat saat terjadi inflasi. Contohnya itu mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, menaikkan suku bunga, menjual surat-surat berharga, menaikkan cadangan kas, dan membatasi pemberian kredit. Lalu lanjut ke jenis kebijakan fiskal. Siapa yang bisa bantu? Sidik? Terima kasih Sidik. Jadi di dalam kebijakan fiskal itu ada 3 seginya. Yang pertama itu kita membahas dari segi teoritisnya. Dan itu pun menjadi 3 lagi terbaginya. Pertama kebijakan fiskal fungsional, kedua terencana, dan yang ketiga insidental. Yang pertama kebijakan fiskal fungsional. Nanda? Sebelumnya Nanda, kebijakan fiskal fungsional ini kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Contohnya itu pemberian beasiswa kuliah, pendanaan atau pemberi bantuan dana untuk startup dan sebagainya. Yang kedua, kebijakan fiskal disengaja atau terencana. Boleh, Aswan? Ibu ya bikin fisikal di sini ya. Oke, kebijakan fiskal disengaja atau terencana. Terima kasih Azwan. Jadi kebijakan fiskal disengaja atau terencana ini merupakan kebijakan manipulasi anggaran negara. Kebijakan ini merupakan salah satunya untuk menghadapi masalah tertentu. Misalnya pandemi kemarin, jadi alokasi APBN-nya itu digunakan untuk sektor kesehatan dan relaksasi pajak usahanya. Lanjut dari segi teoritis. Oh, yang penerapan. Oke, Alvan. Dari segi penerapan. Jadi kebijakan fiskal dari segi penerapan. Ibu salah lagi nulis. Kebijakan fiskal dari segi penerapan ada 2, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Ada 2 dari segi penerapan, fiskal ekspansif dan kontraktif. Yang ekspansifnya apa? Boleh Altaf? Kasih sebelumnya untuk Altaf telah membantu. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Fungsinya demi meningkatkan daya beli barang sehingga perusahaan tetap bisa melakukan produksi tanpa memecat pekerja atau terjadinya pengangguran secara berlebihan. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Ya, boleh nak? Terima kasih Restu Dimas telah membantu Ibu. Jadi kebijakan fiskal kontraktif, fiskal ya, jangan fisikal lagi. Ialah kebijakan untuk menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Fungsi kebijakan satu ini untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio Gini. Yang ketiga, dilihat dari neraca pembayaran. Ada 4, yaitu kebijakan fiskal seimbang, surplus, defisit, dan dinamis. Sudah ada sabaran ya Fauzan? Ibu minta tolonglah kalau gitu. Terima kasih Fauzan telah membantu Ibu. Jadi kebijakan fiskal seimbang yang dilihat dari neraca pembayaran ini diambil untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Kebijakan ini agar negara tidak punya terlalu banyak hutang. Walaupun terdengar positif, regulasi fiskal seimbang ini memiliki risiko besar karena tidak semua negara punya kemampuan memenuhi seluruh kebutuhan warganya. Yang kedua, kebijakan fiskal surplus. Akil? Ya, terima kasih Akil. Jadi di kebijakan fiskal surplus ini, kebijakannya diambil ketika
Sebelum kita masuk ke pengerjaan tugas secara berkelompok, adakah pertanyaan untuk jenis-jenis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal? Fiona? Jadi disebutkan di sana jika corona masih berlanjut maka itu termasuk kebijakan fiskal. Itu penjelasannya itu bagaimana Bu? Apakah corona berdampak bagi keuangan itu berdampaknya bagaimana? Bagian mana? Apakah corona berdampak bagi keuangan? Ada yang bisa membantu? Jadi kebijakan fiskal ini berpengaruh terhadap waktu kemarin adanya pandemi dan sekarang pun masih endemi. Ada yang bisa membantu? Kebijakan fiskal, kebijakan yang dilakukan pemerintah, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ada yang bisa membantu, Nak? Ulang lagi, kawan tidak dengar. Jika corona masih berlanjut, apakah pemerintah masih tadi pemerintah menerapkan kebijakan fiskal. Nah, apa saja fiskal tadi? Ekonomi fiskal tadi, kebijakan fiskal tadi. Ada yang bisa menangkap pertanyaannya? Ya, Nanda? Jadi pemerintah melakukan kebijakan fiskal dengan memberikan bantuan pada warga yang kurang mampu akibat terkena paparan efek dari pandemi tersebut. Jadi salah tujuannya yang tadi itu agar mendapatkan keadilan sosial yang sama dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena paparannya. Ya, bagaimana Fiona? Ada lagi, Nak, yang bisa membantu? Juga disebutkan kebijakan fiskal itu APBN-nya dialokasikan untuk kesehatan ketika ada pandemi. Itu vaksin yang diselenggarakan pemerintah itu merupakan agenda atau jadwal yang terencana dari kebijakan fiskal. Itu merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah ketika terjadi pandemi. Ada lagi? Cukup? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu bagikan kelompok. Bisa dilihat itu anggota timnya masing-masing. Untuk tim 1, dapat semua kan? Silakan menuju kelompoknya masing-masing. Sudah duduk dalam kelompoknya masing-masing? Silakan kalian keluarkan HP kalian. Ibu kirimkan tugas di classroom kalian. Ada referensi materi tentang jenis kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Lalu LKPD-nya atau lembar kerja kalian secara berkelompok. Scan barcode ini video permasalahan yang kalian bahas bersama kelompok. Jadi ada 3 video, 2 kelompok membahas 1 video. Tunggu sebentar. Nih, untuk kelompok 1, silakan scan barcode-nya biar bisa sampai ke link YouTube-nya. Kelompok 1 dan kelompok 3. Udah kelompok 1 dan kelompok 3? Masuk ke scan, masuk ke YouTube-nya, Nak. Masuk, Alvan. Kelompok 1 bisa scan? Sudah masuk ke YouTube-nya? Kelompok 3? Kelompok 2 dan 6, scan barcode biar menuju ke YouTube-nya.
kelompok 4 dan 5. Sudah sampai ke videonya masing-masing? Ibu jelaskan dulu LKPD-nya, Nak. Jadi tujuan kegiatan kalian di LKPD itu, kalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis kebijakan moneter, mampu mengidentifikasi jenis-jenis kebijakan fiskal, dan kalian mampu bekerja sama dengan kelompok terkait tugas yang diberikan. Lalu kalian mampu mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Petunjuk kerjanya, kerjakanlah secara berkelompok. Ibu juga sudah berikan kalian materi tambahan atau referensi tambahan di Classroom. Diperbolehkan mencari sumber informasi dari manapun. Konsultasikan dan diskusikan dengan guru dalam mengerjakan tugas, dan presentasikan hasil kerjamu sesuai dengan kesepakatan, lalu dikumpulkan hasilnya. Yang kalian bahas. Yang pertama itu jelaskan permasalahan yang dibahas pada video tersebut. Jadi kelompok 1 dan kelompok 3, silakan ditonton dulu videonya. Kalian temukan permasalahan apa yang dibahas. Kelompok 2 dan 6 juga, 4 dan 5 juga. Lalu yang kedua, kalian masukkan itu ke dalam jenis kebijakan apa permasalahan yang dibahas tersebut. Dan yang ketiga, kalian memberikan pendapat terkait kebijakan tersebut. Apakah tepat penerapannya? Kalau ada pertanyaan, boleh tanyakan ke Ibu. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan perwakilannya. Siapa yang mau maju? Perwakilan membacakan hasil dari diskusi kelompoknya. Mana kelompok 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1 pada sekian dari saya. Terima kasih kelompok 1 yang diwakilkan oleh Nanda. Berikan tepuk tangannya, Nak. Lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hasil dari kerja kami. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Alvan. Ya, tadi berdasarkan
presentasi kelompok kalian, kelompok 1 dan kelompok 3. Benar jawabannya, karena yang pertama itu dia membahas tentang kenaikan suku bunga, cash flow, dan itu termasuk ke dalam kebijakan apa tadi? Kebijakan moneter yang kontraktif, karena dia menaikkan suku bunganya. Lalu untuk kelompok 2 dan kelompok 6, benar juga, karena tadi yang dibahas tentang insentif pajak bagi para wajib pajak. Dan insentif pajak ini termasuk dalam kebijakan apa nak tadi? Kebijakan fiskal yang pajak. Tadi kelompok 2 dan kelompok 6, nah lupa lagi. Kelompok 2 dan kelompok 6, kebijakan fiskal apa itu termasuknya? Ekspansif, karena itu berhubungan dengan pajak. Kelompok 4, di yang kebijakan nomor 2 itu salah, karena seharusnya kebijakan, benar tadi kelompok 5, kebijakan defisit, karena dia membahas tentang utang luar negeri. Kalau tadi di kelompok 4, dia bilang kebijakan kontraktif, bukan? Salah. Jadi kalian sudah tahu tentang jenis-jenisnya. Mari kita evaluasi apakah kalian benar-benar tahu. Scan barcode. Kalau bisa semua kan scan barcode? Insya Allah. Ibu sudah bagikan di classroom juga. Nih yang bisa scan barcode, silakan scan barcode. Ada 5 soal yang membahas tentang jenis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kerjakan. Nanti ini masuk ke dalam penilaian kalian. Yang 100, nanti Ibu kasih 100. Ibu sudah kirimkan ke classroom. Kalau yang tidak bisa scan barcode, di situ kalian bisa buka linknya. Sudah masuk ke soal masing-masing, nak? Kalau sudah, waktu pengerjaan 5 menit karena cuma 5 soal. Di WA.